mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa coaching itu sifatnya setara, jadi tidak ada yang lebih tahu, bukan bapak, bukan saya, bukan teman, tapi kita semuanya minta sejawab. Jadi tidak ada proses judgement atau apa namanya saling menyalahkan, tetapi di sini kita berusaha mencari solusi bersama untuk mencari atau untuk melakukan perbaikan di program kita. Untuk membuka acara kali ini, kita membaca pesan selanjutnya langsung saja kita proses coaching kali ini akan sudah dipimpin oleh kepala sekolah. Ada Bapak Ibu Subarto beserta sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi, saya ngasih pertanyaan atau jawab. Kira-kira sejauh mana pelaksanaan kelima yang bakal dilaksanakan selama ini, karena nanti mau dikirim ke laporan ke BPJS, dan juga ini program nyata ya, untuk wanita bisa dilibatkan ke di dalam PNN. Bapak Ibu yang sudah terlalu jauh ya. Saya mau bertanya, terserah yang mau jawab siapa aja. Apa alasan Bapak Ibu kan mengambil tema ini dan mengolah limbah plastik ini? Ya Pak, yang pertama adalah hasil diskusi komite sama Bapak juga, kemudian fenomena sampah di sekitar, kemudian kita juga berdiskusi dengan dari kelas 8, akhirnya ketemulah yang namanya pengelolaan sampah, memilah dan mengelola sampah. Kemudian yang organiknya diambil oleh proyek kelas 8, kemudian non organiknya oleh kelas 7. Tujuannya adalah bagaimana kita memanfaatkan barang-barang yang sifatnya sampah, kemudian khususnya yang non-organik bisa diolah menjadi barang yang berguna. Yang kemarin sudah tahap pembuatan kursi yang ada di sana Pak, sama ini adalah produk wajibnya karena kita kasih produk wajib sama produk istilah pilihan. Nah, pilihannya di minggu sekarang. Kemudian kita juga kolaborasi dengan tim proyek kelas 8, karena kemarin ada katanya tanaman hias, kita bikinkan pot-pot gantungnya juga. Nah, jadi kita juga nanti minta masukan ke Bapak, ini sudah dicoba diduduk, nanti Bapak boleh coba duduk di situ, buat apa enggak. Nah, kita kemarin juga sudah diskusi sama tata usaha, mau pakai busa sama kulit biar atau kain biar nanti pas didudukinnya enak gitu. Nah, keputusannya nanti ada hasil diskusi ini apakah memang bisa dilanjutkan atau ada masukan dari Bapak terkait ke penggunaan tempat duduk ini menggunakan bahan yang kira-kira yang pas apa gitu. Jadi kita juga menunggu hasil diskusi hari ini dengan Bapak. Itu sih Pak. Ya. Alasannya itu ya. Dilihat dari sampah di sekolah kan tidak sampah plastik saja, sampah non organik dan organik kan, organik diolah jadi pupuk, ya, organik diolah jadi ada yang dibuang ada yang diolah kembali. Terus kalau Bapak
menyatakan cuma sampah plastik, kalau yang nggak plastik kemana? Kan tadi mengatakan bahwa sampah berserakan di mana-mana. Ya, maksudnya yang ini kan yang dulu kan kertas, ya, plastik, plastik sama kardus. Terus jadi yang lainnya kemana? Gitu? Yang plastik ininya. Ya, besok gimana? Enggak bisa aja tulisnya. Kalau kemarin mah kita ada pilihan juga kayak bungkus snack itu dilipat Pak, kemudian dibikin tikar. Tapi belum ke arah sana, kita baru fokus ke tempat duduk dulu. Tapi kita punya ini juga ke anak-anak sudah diinformasikan dari bungkus-bungkus plastik itu bisa dibikin tikar. Cuma memang kayak itu butuh waktu yang cukup lama juga. Tapi panjang. Ya rentannya panjang, tapi kita coba dulu mau dibikin juga. Tambahan mungkin Bapak, kami memilih ini karena melihat perencanaan pelaksanaan dari proyek juga berakhirnya ke 8 berarti ya. Jadi dari awal sampai akhir, dan memang yang menurut kami hasil diskusi kami yang memang memungkinkan untuk dibuat dalam waktu sekian minggu itu produknya ini gitu, dilihat dari tutorialnya, dari bahan-bahannya gitu. Apakah yang plastik pembungkus itu apakah nggak bisa ditalah juga, tapi bentuknya untuk menambah kekuatan? Iya, maksudnya botolnya dimasukin. Nah, yang kecil-kecil kan bisa kan? Ya. Berarti tidak perlu botol saja. Berarti pembungkus itu dicuci dulu, kemudian dimasukkan ke dalam botol kan bisa. Ya, rencana kita dua versi produk Pak. Yang pertama ada produk versi pertama adalah yang ini, yang dalamnya kosong. Kedua adalah versi yang eco-brick-nya, yang di dalamnya padat. Nanti kan jadi ada perbandingan juga bagaimana ketika botol pas kosong. Kemarin juga cukup kuat di situ. Nah, ya untuk minggu depan adalah tentang di masa sekarang yang menggunakan eco-brick-nya, sampah-sampah kayak kertas, plastik dimasukkan ke botolnya. Jadi kita bikin dua versi yang botol kosong sama versi yang eco-brick. Ya. Kalau dilihat ya produknya ya, produknya ya, apakah sudah diuji coba kekuatannya berapa? Kalau mungkin yang dudukin anak-anak yang tubuhnya kecil mungkin nggak begitu. Nah, bagi anak-anak yang tubuhnya berat, kira-kira kekuatannya gimana? Ya, gitu. Kira-kira gimana itu? Udah diuji coba ke teman-teman atau ke anak-anak ya, yang ini gitu. Kemarin waktu praktik langsung di bawah itu sudah diuji coba Bapak ke beberapa anak, dan kami sebagai fasilitator dan guru juga kemarin sudah dicoba itu, dan memang lumayan kuat Bapak untuk dipakai dan digunakan. Mungkin sekarang juga boleh diuji coba gitu sama kita semua supaya memastikan bahwa ini kuat gitu Bapak untuk dipakai. Produk pilihannya apa aja? Maksudnya produk wajibnya apa? Produk wajibnya bikin kursi yang versi kosong, jadi cuma versi yang isi eco-brick-nya. Sisanya yang gak wajibnya itu bisa bikin tempat tisu ataupun kreasi apapun yang kelompoknya diinginkan. Jadi kami ajak juga anak-anak untuk ada kebebasan untuk mereka memilih mau kreasinya mau dibentuk apa gitu, dan mereka pun sudah membuat perencanaan untuk mengolah limbah plastik yang lainnya, misalnya ditutup botol menjadi tempat tisu. Kemarin ada yang mau bikin jam dinding, terus paling banyak tempat tisu, terus ada tempat pensi gitu. Jadi mereka diberi pilihan kebebasan untuk memilih mau diolah seperti apa. Bapak Ibu bisa ini pelatihannya dari mana? Ini iya dari UMKM, namanya After Waste Bapak.
UMKM itu memamerkan hasil produknya apa? Kemarin itu ya itu sempat ada ini ya Bapak, ada misunderstanding tentang itu. Sebetulnya izin ya Farida karena ada yang ini yang invite pembicaranya. Kemarin itu waktu kami berdiskusi tentang pengolahan limbah plastiknya, lalu meminta ke pihak After Waste-nya, masih ada WA-nya juga, ingin diberikan tutorial tentang cara pembuatan kursi dari limbah botol plastik. Beliau menyanggupi, Bapak, oh iya oke, nanti saya bawa bahan-bahannya untuk tutorial gitu. Pas nyampe ke sini, ternyata yang dibawa, dia juga bilang saya nanti bawa tutorial untuk membuat kursi katanya gitu. Pas nyampe ke sini, ternyata yang dibawa alat peradanya saja dan bentuk yang lain yang ditarik itu karena kursi susah katanya dibawanya. Mungkin beliau bawa motor, nggak tahu gimana gitu. Alasan beliau seperti itu. Pas nyampe ke sini, kursinya juga katanya kalau mereka memakai medianya itu memakai oven gitu Bapak. Iya, di oven sama mesin. Iya, pakai mesin gitu. Plastiknya di oven. Iya. Berarti bentuknya kalau di oven kan panas satu mulai. Iya, dia ambilnya jadi dicetak tutupnya gitu. Cetak tutup. Jadi mau beli botol, tutup Iya. botol Pak. Beli tutup botol, bukan botolnya. Bukan botolnya, padahal ada mintanya botol plastiknya. Berarti miskomunikasi. Dari pihak sananya. Sampai sekarang belum dikasih. Belum. Akhirnya kita yang bikin. Akhirnya kami yang berdiskusi untuk bikin tutorial ini ditampilkan ke anak-anak gitu. Bikin Iya. tutorial disampaikan ke anak-anak. Dan kami mencari referensinya pun yang dari UMKM juga Bapak, walaupun bentuknya video, tapi yang UMKM yang memang sudah berpengalaman dan menjual produk seperti ini gitu Bapak. Jadi memang tidak, alhamdulillah, insya Allah tidak salah-salah. Tidak salah. Terus ini kursi ya. Terus sekarang produk pilihan. Bapak bisa menentukan produk pilihan itu untuk apa itu? Kalau itu bahkan kemarin tadinya kan kita mau kolaborasi dengan yang kelas 8 kelas 8 buat ngasih media tanah pot untuk akan membangkit anak-anak untuk jadi produk yang lain. Tadinya ini untuk tempat Tanaman hias. tanaman, Tapi tanamannya hias. tanaman hias yang kecil. Terus medianya apa itu? Nggak tahu. Medianya bisa air, bisa air, Bisa air. Tergantung kebutuhan kelas 8 itu apa gitu. atau mungkin kemarin juga sih sudah ada workshop, jadi kita bisa mengolah sampah plastik itu dijadiin kayak bunga-bunga gitu, jadi nanti kering jadi pas tanaman berupa jadi kayak vas untuk tanaman hias yang palsu ya, artificial. Pas bunga. Pas bunga. Ya, jadi bukan Bunga 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 hidup palsu. gitu. Jadi tanaman Bunga kering. ya, Dari bunga yang plastik. ya. Atau sedotannya di sini banyak kan Pak, sedotan. Ya, Sedotan. Bikin bunga Pak. Bisa itu buat. Aduh, insya Allah udah ada itu ada jawaban SMA. Wah, profesional tapi pengalaman SMA. Kalau saya lihat seperti ini, kalau ini untuk tanaman kurang, ya, karena daya tahan yang ininya itu kan harus dari besi baja, kawat baja. Karena itu kalau itu 1 bulan pun kena air, kena hujan, udah rusak, putus itu, ya. Itu bagian banjir itu kalau bikin banyak itu. Enggak sih kok baru segitu. Ya. Hanya 7 kelompok saja. Kalau itu digunakan untuk tanaman, medianya apa kan terlalu berat. Kalau medianya media dari sekam dari apa itu terlalu berat. Terus kalau dari air, siapa yang merawat? Kan harus tiap hari itu dikasih air. Makanya Bapak Ibu udah mengkondisikan anak-anak untuk merawat tanamannya itu, ya, seperti itu. Kalau itu di ruangan nggak ada masalah, kecuali itu dibikin untuk wadah pensil
itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai di luar ruangan ada matahari yang berhubungan dengan air, kehujanan segala macam, itu nggak lebih dari 2 bulan sudah copot itu. Kecuali penggantungnya itu bahannya dari kawat baja, itu aman. Cuma mungkin yang nggak kuat plastiknya, ya. Plastiknya kurang tebal. Kecuali mungkin botolnya bukan botol aqua, botol Fanta. Fanta. Oh, iya. Fanta, Sprite, ya, Fanta itu agak tebal itu bisa. Yang ukurannya ya harus agak kecil, yang 1 liter. Kalau saya melihat, terus itu mau ditempelin gimana? Kalau jadi kira-kira sok, kita ngobrol aja, kan supaya nanti ada pandangan. Kalau itu benar-benar digunakan untuk media karena mau ditempel di mana? Kalau kemarin kan memang kita kolaborasi banyak ketika ada katanya kata yang permintaan kelas 8 itu ya kita kembali lagi diserahkan ke kelas 8. Ya. Kita cuma memfasilitasi sebetulnya media tempat aja gitu. Untuk posisinya nanti kita dekor bersama-sama gitu. Tapi kemarin kan Pak Fahri sama Bu Didi udah bilang katanya memang diganti jadi menanam sayuran, berarti ini otomatis ini juga nggak bisa. Ya. Paling ini dialih fungsikan dengan produk lain aja dialih fungsikan. Kemarin saya ngobrol dengan kelas 8. Bapak Ibu medianya apa? Terus tempatnya apa? Ya itu saya bilang itu kalau cuma dari plastik cuma botol aqua ya palingan sebulan 2 bulan habis itu jatuh. Kecuali medianya ya yang apa plastiknya tebal, terus ini penggantungnya itu pakai kawat baja, itu mungkin lama, ya, kemarin gitu, Ya. tadinya gitu kan? Ya. Tapi kelas 8 udah diambil, karena saya ngomongnya gini, Bapak Ibu bisa nggak mau pertanggungjawaban bahwa kompos itu bisa menyuburkan tanaman selama sekian bulan? Ya nggak berani jamin. Berarti Bapak Ibu harus penelitian dulu selama 40 hari. Berarti nanam sayuran yang bisa berkembang selama 40 hari. Sayuran apa yang bisa berkembang 40 hari? Contohnya sawit, pokcoy, itu kangkung, nah itu bisa diuji coba. Akhirnya diputuskan itu kalau nanam tanaman hias, bunga, nah itu terlalu lama, ya. Mana hasil pupuk itu berapa? Dia juga nggak tahu berapa itu. Kadarnya satu tanam itu berapa botol, seperti itu. Terus ini, apakah anak-anak nanti suatu saat kalau ada masalah teknologi plastik dengan bijak itu benar-benar bisa memprestasikan sampah digunakan hasilnya apa? Secara ekonomi kan bisa ke anak-anak itu memprestasikan, mempertanggungjawabkan Bapak Ibu yang ngajarin. Kira-kira bisa kan? Kalau bisa 4 tahun dilatih dan disiapkan Pak. Nanti kalau suatu saat dimulai, ya, teknologi rekayasa teknologi pembuatan yang ciamik, judulnya apa? Keren itu, apa yang ciamik. Ya, kira-kira karena dari prosesnya memilah, proses produksi kan ini proses produksi kan menghasilkan yang barang produk. Secara ekonomi tadi katanya tutorial UMKM, berarti ini ibaratnya sekelas UMKM kan? Kira-kira bisa tuh gitu loh. Kita siapkan. Jangan dulunya yang diambil mananya. Nanti anak-anak kalau selesai tiap
Ada. Itu bagian dari asesmen Pak. Iya. Ya, karena yang dibutuhkan kan itu dari proses pengolahan sampah, pemilah-milah sampah, organik non-organik, dibilang, oh ini bisa untuk apa? Diolah kembali, barang dibuang jadi nilai ekonomis yang secara ekonomi bisa dijual kan. Terus selanjutnya, apakah Bapak Ibu nanti ini udah jadi kan? Terus proses selanjutnya, nah, untuk pembungkusannya dibungkus kan? Dibungkus atau dihias? Dibungkus. Pembungkusnya itu Bapak Ibu jahitin apa anak-anak yang jahit? Ya, kalau dari segi kendala jahit pasti akan membutuhkan ahli ya Pak. Ya. Soalnya anak memang belum sampai ke tahap, karena kan ya keterampilan menjahit yang secara mesin gitu ya, karena kalau kulit itu kan pasti bahannya kulit itu pasti nggak bisa pakai jarum biasa. Ya. Jadi kayaknya Pak untuk pembungkusan pasti ada limpahan ya ke ahli gitu, ke penjahit gitu, tapi mungkin untuk diserahkan dan lain sebagainya kita lebih akan berpusatnya karena supaya anak juga kan disitunya kita ada poin kemandirian gotong royong. Nah di situ jadi anak-anak walaupun dia hanya setengah jadi sampai sini nanti yang mengerjakan penjahitannya dari luar, tapi minimal mereka berarti ada kemandirian dan keinginan untuk pergi ke ini gitu ya, menyelesaikan ini sampai selesai. Berarti bukan untuk anak-anak itu. Kalau yang menjahit orang lain. Ya, kalau Nah, so, apakah nggak lebih bagus? Saya saran. boleh Bapak. Beli kain, anak-anak diajarin walaupun ngaput. Nah, diukur ininya, gimana caranya supaya dijahit. Walaupun pakai ini, nanti kedepannya kan ini nanti wah, anak-anak sampai segini. Walaupun nanti gurunya ke tukang jahit yang bagus itu dijahit itu, maksudnya prosesnya harus ada. Jangan ke tukang jahit berarti proses anak menjahit. Ya. Berarti diganti media ini. Ya, media kain. Bapak Ibu, anak-anak juga beli juga boleh kain, terus diukur, bisa tuh ukurnya. Ibu, ini lingkarannya kemana? Harus lebih, terus dijahit melingkar, terus bisa ditutupin, ya. Ya, bisa. Itu kan mana? Nah, itu proses lama juga nggak apa-apa, kita jangan terburu-buru sampai sekian minggu pertemuan. Tapi prosesnya menjahit, ya, proses menjahit, ya, terus bisa dibungkuskan itu prosesnya walaupun nanti sesudah dibungkus dicopot lagi dijahitin nggak ada masalah. Tapi proses ngaputnya anak-anak memotong mengukur, nah itu ada, nah itu karya anak-anak namanya. Nanti Pak, kalau ini Pak Jumat pertemuannya akan datang, anak dilatih untuk menjahit dulu, atau gimana Pak? Ya, apa? Dilatih. Ada pelatihan untuk menjahit dulu. Ya, dilatih itu. Memasukkan benang ke jahitnya. Gitu, Pak. Kalau belum tentu bisa anak. Dan jahitnya gimana? Ibu kan? Ibu gue nggak pernah jahit, apalagi gitu. Ya, ya. Terus memang Bapak Ibu bisa mendesain, misalnya mengukur. Bisa Tuh mengukur itu kursi. Tapi itu sebelumnya harus diuji coba dulu, digendor-gendor pakai kaki. Jangan didudukin. Kursi itu digendor-gendor pakai kaki nggak ada masalah. Kecuali kan Bapak Ibu rencananya di situ buat tuh, kalau nggak buat berarti pakai print kan gitu. Kan harus gitu dicoba. Karena anak-anaknya ada yang kursi gitu di rencananya di situ, tapi nanti kalau dipamerkan semuanya
dilontar-lontar nggak tahunya jeblok-blok. Nah, berarti produk gagal itu. Iya, ya kan? Nggak ada apa itu harus dicoba dulu. Kuat tuh yang botol dan ya nggak ada yang kosong sama yang ada isinya. Yang kosong sama yang ada isinya. Itu dipikir coba. Sebenarnya Bapak kalau ini bisa dibongkar sedikit karena kan ini kan dia rasa itu tutup seperti ini ya Pak. Tutupnya jadi bisa dibuka jadi tutupnya bisa diisi. Jadi nggak usah bikin berulang lagi. Ini udah tinggal bisa diisi aja pakai plastik. Ini beda plastiknya. Nah, berarti dibuka lapannya. Iya, bisa Pak. Jauh usah dibongkar. Coba Bu Lisa naik situ letak-letak dulu. Terima kasih ya Pak. Pak bisa. Sama Lina. Ya. Bentar bisa. Kamu mulai. Terus. Awas, satu. Coba Pak enggak sebelum bisa yang berat yang ringan dulu. Bisa disuruhnya. Ya aku aja sok nggak apa-apa. Ayo, bisa. Tuh, takutnya paus nih. Enggak, Pak. Cuman memang kan dia kan ada apa bulky gitu ya. Ya. Lama-lama. Tapi kalau nanti kena dapat ada busanya di atas mah nambah kuat, Pak. Kalau aku mah nyaraninnya publik aja sini Iya, jadi tambahin. Tambahin Soalnya saja. lebih kuat jadi lama gitu pakai. Nah, itu kalau di EcoBlade menurut saya lebih kuat. Karena ada nggak ada karena udara di dalam botol itu nggak ada. Biar padat semua, Pak ya. Ya. Terus dibalikkan alamnya atasnya. Itu juga tambahin jadi nggak lebih kuat sih kayak kayak tambahan sama plastik. Mana aja plastik sama kain di Penting jangan ada basah. Iya. Ya, itu. Siap. Ya, berarti Bapak Ibu nanti selain EcoBlade itu kedua mendesain pola kain itu desain dulu, lihat caranya gimana. Ya, kalau enggak nanya ke tukang jahitannya gimana ini cara mengukurnya. Kan harus lingkaran dilebihin berapa senti, terus di jahit melingkar itu kan. Ya, Bapak Ibu ngajarin anak-anak menjahit. Yang harus saja kok, maksudnya tutorial anak-anak cara gimana menjahit bisa nggak? Bisa. Masa ibu-ibu pakai jahit? Bisa. Hah? Bisa. Enggak. Bisa Pak. Kalau kainnya Pak minta masukan kainnya Kain pecah ya. Pecah aja. Ya, yang kain murah-murah itu ibaratnya kain limbah. Ya, kain kaos, kemudian dari Mas Anto itu yang potongan-potongan itu minta aja atau beli berapa? Ya, kain potongan penjahit bisa. Sama plastik-plastik yang nggak digunakan itu suruh ini kecil-kecil dimasukkan. Yang harus padat loh ya ininya itu supaya nanti kalau itu kan begini nggak ada masalah. Terus kalau kain namanya ini ya pembuktinya kain, memangnya kain itu nggak dikasih hiasan apa atau mau dibungkus lagi? Apa? Yang tahan air Pak. Kita tuh yang tahan air jadi bisa dipakai di auto. Jadi kayak gitu kayak di kantin bisa dipakai buat duduk. Iya. So itu. Jadi biar bisa diulang-ulang langsung. Ya. Berarti itu kain dulu. Kayaknya ditambahin ikat ya. Soalnya tergantung apa gimana pakaiannya jadi biar nanti air. Kain dulu buat tutupin. Kain dulu Iya. buat itu. Kenapa harus yang besar? Pakai besar. Pakai besar. Pakai kainnya nanti aja. Kain yang air ada nggak? Ada kursi kayak kursi sudut gitu gini. Oh itu bukan kain itu namanya. Kulit Pak. Kulit. Kulit Ya. ya.
Maksud saya mau menanyakan proses anak-anak dari proses pemilah membungkus itu harus jangan diserahin orang lain, berarti bukan untuk anak-anak gitu. Walaupun nanti diperkuat di tukang jahit, suruh jahit gitu. Tapi anak-anak harus bisa dulu. Jangan dibiarkan anak-anak ini sendiri, nanti nggak perlu. Ibu bapak itu kan jadi mentor kan, ya. Fasilitator kan. Pak, kita dapetin satu orang 2 atau 3 kelompok. Iya, ya udah. Ya. Terus rencana tindak lanjut sesudah kegiatan ini apa? RKT kan. Bapak Ibu dari mengolah sampah ini, yang satunya organik, yang satunya non organik. Nah, kemarin non organik, ya, organik udah punya tindak lanjut, udah dibikin. Nah, sekarang ini kan non organik. Rencana tindak lanjutnya apa? Jadi sampah ini, terakhir ini. Rencana tidak lanjutnya. Kalau rencana awal masih ingin buat tempat duduk dengan aman vertical garden itu awalnya. Ya, tapi kalau misalkan memang vertical garden udah nggak jadi, berarti kita sebar ke setiap kelas. Harapan lebih jauhnya ya kita bisa menjual produk ini. Benar nih harapannya, gitu Pak. Yang jangka pendek aja, jangka pendek. Ini masalah sampah itu rencana tindak lanjutnya. Untuk jangka pendek mungkin bisa mengurangi sampah-sampah yang ada, yang anak-anak jajan sama sampahnya nanti dikumpulin, mereka juga bisa bikin sendiri, mengguntingi bisa sama plastik itu, terus kalau saya beli botol, samain masukin botol itu dan nanti terkumpul di situ. Ini juga anak nabung Pak, yang botol sampai berapa bulan itu? Satu 2 bulan. Ini nabung botol ini. Itu juga dari mereka yang bahkan kelas 9 itu sampai jualin botol ke anak-anak kelas 7. Nah, itu masalah rencana tinggalnya pertama mengurangi sampah plastik. Ya, sekolah jadi bersih. Berarti akan kesadaran anak-anak kelas 7, 8, 9. Yang kedua, yang penting itu bank sampah itu, jadi anak-anak jangan dibuang di tempat sampah, dikumpulin. Nggak usah, harus ada klub yang ini anak-anak yang minat, ya, yang minat secara ini mungkin dijual. Suruh bukan bikin gini, anak-anak yang minat dari tema P5 kelas 7. Ini 7 ya. Nah, itu difasilitasi untuk membuat ini. Mungkin tidak semua ini, mungkin satu kelompok. Berarti anak peduli sama membuat ini. Maksud saya gitu, RKTL. Rencana tindak lanjut, pertama kebersihan, ya. Kedua, yang ini tadi ada bank sampah khusus, botol-botol jangan dilempari kemana-mana, dikumpulin. Ketiga yaitu tindak lanjut dari P5 ini, ada sebagian anak disarankan membuat ini walaupun cuma satu kelompok. Bapak Ibu yang memilih anaknya. Kemarin juga ada anak-anaknya ada yang mengungkapkan gitu ya. Waktu memproduksi ini hari Jumat minggu kemarin, Miss, aku seneng katanya ini bikin waktu itu ya kelompok pot. Ya. Lucu katanya, aku boleh dibawa nggak ke rumah? Nanti kalau mau dibawa ke rumah bikin sendiri aja, ya ini buat di sekolah kata kayak gitu. Berarti ada sudah muncul dimensi kreatif dari anak-anak ingin membuat sesuatu itu berkreasi oleh dirinya sendiri gitu Bapak. Jadi ada kreativitas dari anak-anak ternyata membuat itu menyenangkan dan bisa berguna gitu, mereka pun tertarik gitu. Iya. Di ada kelompok khusus
jadi sampah, bank sampah, terus bikin ini mungkin ada ekskul tersendiri apa ya. Selain konsepnya namun. Jadi setelah proyek itu ada anak-anak yang khusus untuk melanjutkan ini Pak ya? Duta mungkin ya. Siapa tahu bisa menjual. Ya, ya. Itu katanya Pak Rida tadi. Ya. Caranya bisa menjual. Makanya bisa maksudnya ketika ini beres bisa dilanjutkan ke apa? Produksi. Ya. Tema yang kewirausahaan gitu. Harapannya itu kan baru harapan sih Pak. Ya. Nah ini Pak minta masukannya buat yang yang pot-pot gantung itu kan otomatis itu pakai Pak ya? Yang pakai. Minta masukannya berarti itu tempat pensil diganti buat tempat pensil aja. Iya. Tempat pensil bisa. Tapi kalau itu untuk media tanam nggak kuat itu. Mendingan dan Bapak ya udah bisa coba belum? Belum. Ya iya. Kecuali Bapak uji coba dulu. Saya tanya Pak kuat selama sekian bulan kena hujan gitu. Kan harus dicoba dulu. Kalau belum menyatakan bahwa ini kuat Pak. Kayak kelas 8 yang saya tanyain, ini pupuk ini benar nih untuk menimbulkan tanaman sekian hari, sekian minggu, sekian bulan. Dia kan uji coba nanam belum semuanya. Berarti harus uji coba dulu dalam penelitian baru bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga ini, kecuali Bapak ininya yang tebel plastiknya, Bapak uji coba botol pantai yang gede ya Pak. Yang gede yang 1 liter itu. Sama botol minyak goreng. Bukan botol, galon mineral itu. Apa botol itu pakai itu dihias itu bisa. Terus ininya pakai kawatnya kawat baja kuat itu bener. Itu karena plastiknya agak apalagi aqua asli itu wah ya gitu ya. Udah ya, udah 40 menit banget. Udah 40 menit mau liga udah selesai. Udah ada kesimpulan ya, kesimpulannya dari LKP tadi lah. Terus apa itu tadi yang udah dicatat kan, yang harus diperbaiki apa ya? Sudah baik? Baik, teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Tadi dari teknik coaching yang tadi sudah dapat disimpulkan ya. Untuk apa namanya tempat duduk mungkin nanti bisa ada prosesnya sudah dilewati, tinggal mungkin kalau ada sedikit nanti bisa sama-sama memperbaiki lagi. Kemudian untuk media anak dan mungkin bisa memilih apa namanya foto yang lebih kuat, kemudian juga kaitannya dengan pengajian ya bisa melihat ternyata sebetulnya yang utama dari film itu kan bukan hanya perlu dihasilkan, tapi lebih kepada perubahan karakter siswa, kita gurunya juga ya dalam proses untuk dan ada dimensi yang harus kita capai, yang harus kita perhatikan, tapi mungkin salah satu apa ya indikator pencapaian kompetensi itu dilihat dari sejauh mana kebutuhan mereka dalam membuat itu, kemudian dari hasil yang dihasilkan gitu ya, tetapi sudah menjadi ukuran sebetulnya ya. Kalau misalnya mereka tidak, misalnya dimensi yang tinggi adalah kreatif gitu ya, itu sudah tercapai, tapi misalnya hasil akhir kita bagaimana? Nah mungkin kita sebagai guru itu kan yang berperan sebagai
menuntun saja kalau keputusan mereka harus memberikan kebebasan seluas-luasnya sebetulnya mereka dalam memilih tidak dibimbing sendiri idealnya, tapi kadang-kadang kalau tidak memberikan role juga anak terlalu tidak ada yang dicapai gitu ya, terlalu bebas, tidak ada aturannya mudah-mudahan diskusinya udah berhenti sampai di sini. Nanti di luar kegiatan ini pun bisa jadi banyak diskusi lagi agar ada kegiatan kelima terutama memang untuk pasti 8 dan 9 tapi besaran skor kita semua itu. Dan PR kita sebetulnya yang utama adalah mengharapkan karena kebanyakan kalau kita tuh sebenarnya dikasih tahu, sebenarnya dicontohin terus, padahal kalau dalam kurikulum merdeka harusnya mereka yang mencari sendiri, ya. Tapi ya kembali lagi budaya awal kita sebelumnya sebenarnya dikasih terus. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Maaf tidak ada pertanyaan yang meriah untuk kegiatan hari ini, ya. Dan nanti bisa pahami tolong tidak dibuat videonya. Kemudian ini bisa kalau sudah kemudian kalau sudah asal kita tutup saja kegiatan hari ini. Sekali lagi terima